Kita ngelihat jangan sisi negatifnya aja, lihat sisi positif. Ini amal ibadah kita ini nggak tahu nanti yang mana yang mendapatkan rahmat Allah. Kita nggak tahu. Apakah sholat kita, puasa kita, ya kita nggak tahu. Seorang pelacur, ya, seorang pelacur, apa yang namanya? PTS ya, pelacur dia. Dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rahmat dari Allah lantaran apa? Lantaran dia ngasih minum seekor anjing yang kausan. Anjing lagi kausan dikasih minum sama dia. Dikasih minum. Setelah ditimbang-timbang dosanya, dosa lacurnya ketutup. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga itu. Dia mendapatkan rahmat Allah lantaran apa? Ngasih minum anjing yang kehausan mendapat rahmat Allah. Bagaimana kalau kita ngasih minum guru kita yang kehausan? Dia nggak boleh. Kita nggak tahu amal ibadah mana Ustaz Nur Soleh yang mendapatkan rahmat Allah, kita nggak tahu. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermuajahah, ya, untuk bersama-sama kita menuntut ilmu, berbincang-bincang atau berdialog dengan guru kita Kiai Haji Abu Ali. Selanjutnya, salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang ada di dalamnya, yang kelak insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Untuk itu, marilah kita senantiasa sempatkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, kita akan menambah wawasan kita tentang agama kita. Ya. Karena tanpa ilmu, ibadah tanpa ilmu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita senantiasa niatkan dalam hati kita untuk menuntut ilmu, ya. Ini ada perbincangan kita dengan Kiai Haji Abu Ali setelah pengajian yang diadakan di Masjid Ikhlas. Ikuti, mudah-mudahan ada faidah yang terkandung di dalamnya. Amin Allahumma amin. Orang yang melakukan maksiat secara zahir ya, kalau sampai akhir hayatnya, sampai dia meninggalkan dunia masih dalam keadaan maksiat, itu secara zahirnya ya udah jelas-jelas salah besar. Begitu juga orang yang beribadah sampai akhir hayatnya secara zahir, ya dia baik, urusannya dia dengan Allah secara zahir ya. Tapi terkadang kita lihat seseorang, jangan lihat sisi negatifnya, tapi lihat sisi positifnya. Mungkin kita nggak tahu bahwa dia ibadah dekat kepada Allah. Yang kita lihat apa sisi negatifnya, jeleknya aja. Ada dulu di Basrah. Di Basrah, mana Basrah itu? Irak. Itu di satu kampung ada orang kerjanya tiap hari mabuk terus. Dia mabuk terus, istrinya pusing, keluarganya pusing, tetangganya pusing, masyarakat dibuat pusing, mabuk terus dia. Pokoknya kerjanya mabuk mulu. Mati terusnya. Itu waktu dia mati nih, tukang mabuk ini mati, itu tetangga-tetangganya gimana kan? Hah? Biasanya kita di sini nih ada orang, wah
bikin resah nih kayaknya mabok begini mati itu kita urus nggak? Ya itu biasanya gimana kita? Ini di Basra itu tetangganya jangan ngurus mayatnya, takjiah aja nggak ada yang mau datang, paling pemabok, nggak usah didatengin, nggak usah takjiah, nggak ada yang datengin tuh, nggak ada yang datengin, nggak ada yang ngurusin tuh mayatnya, enggak. Yang pusing siapa? Istrinya pusing, hidup nyusahin, mati juga nyusahin. Akhirnya tetangganya, masyarakatnya, istrinya mohon diurus nih mayat suaminya nih, yang memang dia tukang mabok nih, baok terus, nggak ada yang mau angkat tangan. Akhirnya apa? Dia upain 4 orang, dia suruh orang diupain, lu bawa di mayat setelah lu deh, lu buang ke hutan kayak, anyutin kayak digali setelah, kata istrinya pokoknya lu bawa, lu urus. Dibawa akhirnya tuh 4 orang, dikubur aja udah di hutan, dikubur aja udah di hutan, dimandiin kagak, ya, sholatin kagak, kubur aja udah. Lalu apa yang terjadi setelah dikubur? Ada seorang waliullah, wali Allah, dia dengar ini tukang mabok kagak diurus mayatnya, dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggali kuburannya. Dia gali itu airnya kuburannya. Akhirnya masyarakat dengar bahwa wali Allah nih, tahu itu wali Allah. Kuburan yang tukang mabok ini mati ini digali kuburannya. Ramai masyarakat datang ya, nanya kenapa yang digali? Gitu. Ini tukang mabok, udah biarin aja. Apa kata waliullah? Dijelasin, diterangkan. Saya dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya menurut pandangan kalian dia tukang mabok nggak baik, tapi dia telah mendapatkan ampunan dari Allah dan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat bingung, gimana ceritanya? Kenapa bisa kayak begitu? Tanya sama istrinya, apa yang diamalin, yang dikerjain? Istrinya cerita, emang dia tukang mabok, setiap hari mabok dia, sampai istilahnya menjelang sholat subuh dia mandi hadas besar, dia sholat subuh, dia berdoa kepada Allah, doanya beda sama kita. Oh kita kan pengen masuk surga, ya Allah masukin surga Firdaus, dia enggak, ya Allah neraka mana nanti yang kau tempatkan aku ya Allah. Tuh, istrinya cerita lagi, walaupun dia tukang mabok, setiap hari nggak kurang nggak lebih 2-3 anak yatim yang miskin dia sayang, dia urus. Bahkan dia lebih sayang kepada anak yatim yang miskin ini ketimbang anak-anaknya. Dia sayang banget, diurus, dikasih makan, dibeliin pakaian, dikasih jajan. Nah ternyata dia sayang, dia ngurus nih anak yatim yang susah di rumahnya setiap hari 2 atau 3 nggak kurang itu diurus gitu. Setelah ditimbang-timbang dengan dosanya yang mabok tadi itu, yang mabok lebih berat mana itu? Lebih berat mana jadinya? Ngurus anak yatim ini ketutup tuh akhirnya. Makanya kata waliullah, dia udah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Itu masyarakat yang tadinya nggak mengurus, bareng-bareng mereka urus. Mereka urus secara Islami, mereka sholatin, mereka kuburin dengan baik. Artinya apa? Kita ngelihat jangan sisi negatifnya aja, lihat sisi positif. Ini amal ibadah kita ini nggak tahu nanti yang mana yang mendapatkan rahmat Allah. Kita nggak tahu. Apakah sholat kita, puasa kita, ya kita nggak tahu. Seorang pelacur, ya, seorang pelacur, apa yang namanya? PTS ya, pelacur dia. Dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rahmat dari Allah lantaran apa?
lantaran dia ngasih minum seekor anjing yang kausan. Anjing lagi kausan dikasih minum ini, dikasih minum. Setelah ditimbang-timbang dosanya, dosa lacurnya ketutup. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga itu, dia mendapatkan rahmat Allah lantaran apa? Ngasih minum anjing yang kehausan mendapat rahmat Allah. Bagaimana kalau kita ngasih minum guru kita yang kehausan? Dia nggak boleh. Kita nggak tahu amal ibadah mana Ustaz Nur Soleh yang mendapatkan rahmat Allah, kita nggak tahu. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Tuh yang membunuh 100 orang, ya, masuk surga nggak dia? Masuk surga. Padahal belum beramal. Waktu dia membunuh 99 orang, dia datengin seorang ustadz, kok sekarang ustadz. Cuman ustadznya pahamnya suka nyala-nyalain orang. Neraka lo, nggak diampuni dosa begitu. Didatengin, ustadz, kira-kira Allah ampunin saya nggak ya? Kenapa emang? Saya membunuh 99 orang, saya bunuh. Kata ustadz itu, wah berat. Dosa itu berat, besar, udah nggak bisa diampuni. Enggak, neraka lo. Kesel sama mabuknya, tancap lagi 100 dengan itu. Jadi ternyata pemahaman yang suka nyala-nyalain udah ada dulu di zaman Bani Israel. Rasul lagi cerita. Ada nggak ustadz yang suka begitu? Neraka lo, sesat lo, ada nggak begitu tuh? Udah ada. Tapi dia nggak berputus asa dari rahmat Allah, pengen taubat. Dia nanya sono, nanya sini, mana sih ustadz yang benar-benar baik? Diunjukin di sono. Dia datanglah ke ustadz yang berikut. Dia ceritain, ustadz, kira-kira dosa saya diampuni nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Emang apa yang lo lakuin? 100 orang saya bunuh. Terakhir tuh ustadz yang fulan, ustadz kenal nggak sama dia? Nggak tahu. Kira-kira diampuni nggak? Ini jawab ustadz yang ini gimana? Beda jawabannya. Insya Allah kita punya Tuhan yang maha pengampun penyayang. Hatta dosa itu sebanyak awan di langit, sebanyak air di lautan. Engkau datang kepada Allah bertobat, insya Allah diampuni oleh Allah. Tuh seneng dia. Cuman syaratnya lo harus tinggalin kampung lo, tinggalin komunitas lo tuh, lingkungan lo udah nggak benar, bobrok. Lo pergi ke sana satu kampung lo, di sana kampung orang-orang yang masyarakatnya mendekatkan diri kepada Allah, mereka berzikir, bersolawat, ibadah kepada Allah, baik tuh kampung adem. Berangkatnya sebelum sampai ke tempat kampung yang dituju mati dia. Ini malaikat rahmat, malaikat azab berdebat dia. Kata malaikat azab, ini mah neraka nih, belum berbuat. Kata malaikat rahmat, enggak, dia udah niat. Enggak, dia belum berbuat. Berdebat. Akhirnya waktu Allah utus seorang malaikat untuk nengahin. Gimana akhirnya? Udah solusinya, ukur jaraknya. Kalau memang matinya dia lebih dekat ke kampung yang dituju, berarti milik malaikat rahmat. Tapi kalau jauh, maka malah milik malaikat ajab. Lalu apa yang terjadi? Itu jaraknya padahal masih jauh loh. Tapi jarak yang jauh dideketin sama Allah, dengan kekuasaan Allah didekatkan. Setelah diukur ternyata lebih dekat ke kampung yang dituju. Tuh banyak kisah-kisah orang-orang soleh, orang-orang yang nggak benar kita anggap nggak benar, nggak tujuh, dia mendapatkan rahmat. Ya mudah-mudahan Pak Bambang nih kan, setiap ngasih air, setiap ngaji aja itu air hangat tuh, nggak bisa lah. Seorang pelacur ngasih minum anjing yang kausan aja, dosa lacurnya diampunin. Tuh Bambang, apalagi ngasih minum bos, Ustaz tuh minum doang, yang haus, ya. Wah, lain lagi ntar tuh belum makannya, kopinya,
pokoknya wah itu lebih berkah, itu mah afdal, itu udah afdal ya, lebih afdal. Terus lagi nggak? Ya sana. Mau hajatan nggak punya duit, ya. Jadi mau hajatan nggak punya duit, minjem sama tetangganya bilang ya udah lo bawa sapi gua lo jual sono, baru dibayar 5 tahun. Nah ini hajat nggak punya duit, nah pusing jadinya. Ya. Lalu bagaimana dia baru bayar 5 tahun kan? Nah dia bayar sapinya itu, dia beli sapinya ya seharga 5 tahun itu. Karena udah berubah nggak? Waktu dia beli mungkin sapi harganya 20 juta, 5 tahun kemudian harga sapi udah 30 juta, dia bayar seharga sapi nilai saat itu. Nggak apa-apa kalau memang dia ingin mengembalikan sapinya nih, dia mengembalikan sapinya, ya sapinya yang beratnya ukurannya harus yang dia dulu pinjam. Kalau memang dia pakai rupiahnya udah berubah jadi sesuai dengan harga sapi saat itu. Ya, itu kayak begitu hukumnya ya. Ya, disesuaikan dengan nilainya. Lah sekarang kalau misalnya dia waktu minjem 20 juta, 5 tahun kemudian dibayar juga 20 juta, lah nilainya udah beda. Harga sapinya ya, yang penting harga sapinya. Ganti lagi dengan sapi ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting ukurannya sama, ini sama. Itu jadi sesuai dengan nilai 5 tahun yang akan datang gitu. Makanya kalau punya hajat dikumpulin duit dulu deh. Kadang-kadang hajat juga kayak datang, habis hajat pusing kepalanya. Ini rata-rata sekarang jadi budaya tuh, habis hajat tapi bilang rugi gue. Ini habis hajatan nih, entah kawinan, entah nyunatin, itu kebanyakan dia ngomong apa? Rugi. Lah kok hajatan rugi? Inti hajatan apa datang? Jangan kita niatin hajat itu sedekah. Makanan yang kita siapin itu yang enak-enak kita niatin sedekah karena kita undang orang ini kita kasih makan. Nah makanannya itu kita sedekahkan. Persoalan nanti selesai hajat orang ngasih atau kagak itu bukan niat kita. Hati-hati rubah itu. Ya jangan tuh. Ane punya kawan ada tuh. Dia hajatan itu di undangannya tidak nerima amplop, tidak nerima bingkisan, udah datang aja doain makan pulang langsung di gedung. Orang bingung sadaya, mana ada sejarahnya kayak begitu. Dia praktekin. Ya, kita pengen mati Islam tapi hidup nggak cara Islam, nggak mau cara Islam. Dia praktekin, gua mau praktekin nih. Dipraktekin sama dia, hajatan dia di gedung. Anaknya perempuan. Orang bingung mau kondangan. Padahal di undangan itu udah ditulis nggak nerima amplop, nggak nerima bingkisan, datang aja udah. Ini orang dianggap bercanda nih orang, mana ada. Lah tetap aja orang ngasih apa? Enggak, ditolak semuanya. Bingkisan tolak semua. Udah itu datang makan doain. Pulang. Oh. Ini punya teman tuh. Luar biasa nggak? Waktu itu tahun 2000 kali ya. Habis sampai ratusan juta dia. Disedekahin. Dia bilang hebat berarti ya. Nah gitu jadi Ustaz Nur ya 5 tahun yang akan datang. Demikian ya, fisikannya ini lagi kurang
enak, batuk, pilek kemarin. Ya, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum